Pernah ngerasa nggak sih udah kenyang banget, tapi kok ya mulut nggak bisa berhenti ngunyah? Ternyata ini bukan soal kurangnya kemauan loh, ada sainsnya. Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa kita sering makan berlebihan. Ini nih pertanyaan klasik. Kita semua tahu kan rasanya? Habis makan besar, rasanya udah begah, udah janji sama diri sendiri nggak akan makan apa-apa lagi. Giliran dessert dateng, kok tiba-tiba ada kamar kosong di perut? Nah, fenomena perut kedua buat dessert ini beneran ada, dan ada penjelasan ilmiahnya. Oke, mari kita bongkar misteri si perut dessert ini. Siap-siap, karena ini kunci banget buat ngerti kebiasaan makan kita. Namanya keren, Sensory Specific Satiety, atau rasa kenyang spesifik sensorik. Gampangnya gini, otak kita itu gampang bosen. Setelah makan steak yang asin dan gurih, otak bilang, oke, cukup ya sama yang asin-asin. Tapi, pas disodorin es krim coklat yang manis dan dingin, otak kita ngelihatnya sebagai sesuatu yang baru. Jadi, rasa kenyang kita itu ternyata spesifik banget buat satu jenis rasa aja. Nah, mekanisme otak yang gampang bosan ini sebenarnya warisan dari nenek moyang kita loh, ada tujuannya. Masalahnya adalah, otak purba kita ini sekarang hidup di dunia makanan modern yang, beda banget. Para ahli punya istilah buat ini. Lingkungan obesogenik. Coba deh perhatikan kutipan ini. Yang paling penting di sini adalah kata lingkungan. Jadi, ini bukan cuma soal pilihan pribadi kita, tapi soal dunia di sekeliling kita yang jujur aja emang dirancang buat bikin kita makan terus. Lingkungan kayak gimana sih maksudnya? Coba bayangin. Masuk supermarket, ada ribuan pilihan snack. Nyalain TV, isinya iklan makanan melulu. Jalan di mall, kecium wangi roti dari bakery. Belum lagi makanan olahan yang murah dan gampang banget didapat. Nah, semua itu adalah bagian dari sistem yang emang ngedorong kita buat makan, makan, dan makan. Dan dampaknya gila banget. Menurut WHO, angka obesitas di seluruh dunia itu naik hampir 3 kali lipat sejak tahun 1975. Dan coba tebak, peningkatan ini pas banget sama munculnya lingkungan makanan modern yang kita bahas tadi. Ini jelas bukan kebetulan. Jadi gimana caranya lingkungan ini ngehack otak kita? Oke, kita mulai dari senjata psikologis yang paling ampuh, kekuatan variasi. Ini dia yang namanya efek prasmanan atau the buffet effect. Kita semua pasti ngalamin ini. Penelitian nunjukin kita makan jauh lebih banyak kalau di depan kita ada banyak pilihan, kayak di prasmanan. Kenapa? Karena setiap makanan baru itu seolah-olah ngeriset tombol kenyang di otak kita. Balik lagi ke konsep sensory specific satiety tadi. Tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak sesederhana itu. Ini bukan cuma soal bedanya steak sama es krim. Efek ini ternyata juga berlaku buat makanan yang hampir sama. Ini adalah jebakan mirip tapi tak sama, atau istilah ilmiahnya perceptual learning. Gini deh, makin sering kita nyobain berbagai rasa keripik kentang, otak kita jadi makin pinter ngebedain rasa-rasa itu. Otak kita nggak lagi mikir, ini kan sama-sama keripik. Enggak, otak kita mikir, oke, aku udah kenyang sama keripik rasa rumput laut, tapi aku kan belum nyoba yang rasa cabai jeruk nipis. Nah loh, dianggap makanan baru lagi. Oke, jadi lingkungan kita nggak cuma nawarin pilihan yang seabrek. Lingkungan kita itu secara aktif manggil-manggil kita buat makan. Inilah mekanisme kedua, kekuatan dari sinyal-sinyal di sekitar kita. Pernah kan, lagi jalan terus tiba-tiba kecium wangi roti dari bakery dan langsung kerucuk perut bunyi? Padahal tadinya nggak lapar-lapar amat ya. Nah, ini bukan berarti kita lemah iman ya. Ini adalah respons biologis yang super kuat. Prosesnya itu kayak lingkaran setan loh. Gini ceritanya, pas kita mulai lapar, otak kita seolah-olah menyalakan radar penciuman. Jadi indera penciuman kita jadi lebih sensitif. Nah, karena penciuman kita lebih tajam, kita jadi makin pengen makan. Dan karena makin pengen, kita jadi makin lapar. Terus aja muter gitu. Dan yang lebih gilanya lagi, ini nggak cuma soal bau. Sinyal visual, kayak lihat logo makanan cepat saji atau nonton iklan es krim, itu bisa memicu respon yang sama persis. Bahkan, saking kuatnya, sinyal visual ini bisa bikin kita pengen lagi makanan yang baru aja kita makan sampai kenyang. Gila kan? Seolah-olah rasa kenyang kita di-reset total. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme terakhir. Dan ini mungkin yang paling halus dan gak kita sadari. Kekuatan kebiasaan. Alias, pas kita makan pakai mode autopilot. Jadi, otak kita itu punya dua cara buat mutusin kapan harus makan. Cara pertama itu berbasis tujuan. Misalnya, aku lemas nih, butuh energi, jadi aku makan coklat. Ini fleksibel. Tapi ada cara kedua, yaitu kebiasaan atau mode autopilot. Contohnya,
udah jam 3 sore nih, waktunya ngemil manis. Nah, pemicunya itu jam, bukan rasa lapar. Nggak pakai mikir, langsung jalan aja. Penelitian membuktikan kalau kita terus-terusan dihadapkan sama makanan enak, apalagi yang manis-manis, ini bisa ngebentuk kebiasaan yang kuat banget. Kebiasaan ngemil jam 3 sore tadi lama-lama bisa berubah total. Dari yang tadinya butuh energi, jadi sekedar respons otomatis, kaku pas lihat jam, nggak peduli kita lapar atau enggak. Jadi, kalau kita gabungin semua potongan puzzle ini, jadi jelas banget kan? Kita ini sebenarnya bukan cuma ngelawan nafsu makan pribadi, kita itu lagi jalan di dalam sebuah labirin makanan raksasa yang emang sengaja dirancang buat manfaatin psikologi kita. Nah, inilah tantangan kita di zaman sekarang. Pertama, otak kita dari sananya suka variasi. Kedua, dunia modern ngasih kita variasi yang nggak ada habisnya. Ketiga, kita dibombardir terus-terusan sama pemicu yang bikin lapar. Dan terakhir, rutinitas kita bisa ngunci itu semua jadi kebiasaan yang susah banget dilepas. Intinya apa? Ini bukan soal nyalahin diri sendiri karena kurang kontrol. Ini soal kita sadar sama sistem di sekeliling kita. Ngertiin kekuatan-kekuatan tak terlihat ini adalah langkah pertamanya. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan bersama adalah, di dunia yang dirancang buat bikin kita makan berlebihan, gimana caranya kita bisa jadi pemakan yang lebih sadar? Makasih udah nyimak.